Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak yang tidak, pihak lain di luar
massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi
atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025.
Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain,
terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek, pengendali di lapangan
adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya,
Atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun,
Pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol,
kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan massa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari massa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain
yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia,
Aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila.
Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway,
dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat,
sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika masa tetap juga sebagian pihak lain di luar masa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena masa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi,
termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan Perwakilan Serikat Buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme.
Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban
Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas
rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun,
Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan massa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari massa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian ya pihak lain di luar
massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan massa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari massa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi
atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025.
Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain,
terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek, pengendali di lapangan
adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya,
Atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat. Namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun,
Pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol,
kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan massa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari massa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain
yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian ya pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia,
Aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu, ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila.
Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya masa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa Kepala Pengamanan Objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway,
dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan massa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari massa aksi, termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan perwakilan serikat buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat
sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya, sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek, pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika masa tetap juga sebagian, ya, pihak lain di luar masa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban. Karena masa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi dan membuat gangguan Kamtibmas terjadi, maka dilakukanlah tahapan-tahapan itu. Ya. Di sisi lain, terhadap yang menyampaikan pendapat kami layani, kami amankan. Kemarin rekan-rekan bisa menyaksikan yang ada yang menyampaikan pendapat di belakang gedung DPR. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kritik terbuka yang dilakukan oleh demonstran di depan kantor DPR pada Senin, 25 Agustus 2025. Namun, ia menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh sejumlah demonstran dan menyebutnya sebagai aksi premanisme. Sahroni menyebut, massa yang terlibat bentrok dengan aparat bukan bagian aksi demonstrasi. Menurutnya, tindakan massa tersebut justru lebih layak disebut sebagai aksi premanisme. Oleh karena itu, ia menilai tindakan tersebut memalukan. Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang benar adalah yang dilakukan sebagian massa di depan gerbang Pancasila. Di sana, massa menyalurkan kritik secara terbuka dengan cara berorasi, tanpa menimbulkan kericuhan. Sahroni menyebut, anggota parlemen sejatinya mendengarkan aspirasi yang disampaikan demonstran. Pimpinan DPR juga membuka kemungkinan untuk bertemu dengan perwakilan massa secara langsung. Namun, pertemuan harus dilakukan dengan cara baik-baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan alasan pihaknya tidak menemui masa aksi bubarkan DPR di depan gedung DPR RI. Senin, 25 Agustus 2025. Demo ini merupakan aksi protes besar-besaran yang dipicu kemarahan publik atas kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya tunjangan perumahan yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Cucun mengatakan, tidak terorganisirnya masa aksi yang menyampaikan aspirasi kemarin menjadi alasan besar tidak adanya perwakilan DPR yang mau menemui. Padahal kata Cucun, Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI sudah siap untuk melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan perwakilan masa aksi. Wakil Ketua Umum DPP PKB itu lantas membandingkan beberapa aksi yang pernah disampaikan oleh mahasiswa maupun serikat buruh. Kata dia, di beberapa kesempatan selalu ada perwakilan dari masa aksi,
termasuk diantaranya Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia dan Perwakilan Serikat Buruh dalam hal ini seperti KSPSI hingga Partai Buruh. Cucun berpandangan tidak diterimanya massa aksi dalam demonstrasi kemarin lantaran tidak adanya pihak yang mengorganisir massa. Hanya saja terhadap aksi tersebut, Cucun menyatakan kalau pihaknya menerima setiap usulan atau aspirasi dari publik dan berjanji akan melakukan evaluasi. Akan tetapi menurut dia, aspirasi yang disampaikan oleh publik itu harus murni merupakan masukan untuk anggota DPR RI. Bukan malah aksi demonstrasi yang digelar untuk mengakomodasi kebutuhan atau kepentingan segelintir pihak. Terkait dengan tuntutan dari publik, salah satunya meminta pembubaran DPR dan penolakan tunjangan yang mencapai ratusan juta rupiah, Cucun mengakui memang kerja mereka belum sempurna. Oleh karenanya, atas segala aspirasi dan masukan dari masyarakat dalam demonstrasi kemarin akan menjadi bahan evaluasi di internal DPR RI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ada kegiatan penyampaian aksi atau aksi penyampaian pendapat, namun di sisi lain ada pihak lain yang mencoba memanfaatkan situasi sehingga menimbulkan terjadinya gangguan Kamtibmas. Rekan-rekan, dalam proses pelayanan pengamanan aksi unjuk rasa kemarin terhadap pihak yang menyampaikan pendapat, sekali lagi kami jelaskan bahwa komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberikan pelayanan pengamanan yang terbaik bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Namun terhadap pihak lain yang setelah dilakukan tahapan-tahapan kepolisian yang dipimpin langsung di lapangan dari mulai tahap imbauan itu oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, ya sesuai SOP bahwa kepala pengamanan objek pengendali di lapangan adalah Kapolres Metro Jakarta Pusat. Tahapan imbauan dan beberapa tahapan lainnya sudah dilakukan ketika massa tetap juga sebagian pihak lain di luar massa yang menyampaikan pendapat tadi, yang setelah diberikan imbauan tidak mengikuti arahan dari petugas, kemudian dilakukan tahapan-tahapan yang hingga akhirnya dilakukan tindakan penertiban karena massa yang tidak menyampaikan pendapat ini melakukan kegiatan secara masif, ya, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas umum, antara lain separator busway dirusak, kemudian gerbang depan gedung DPR, kemudian melempari pengendara mobil yang ada di tol sehingga membahayakan pengendara yang ada di tol, kemudian melawan petugas, melempari petugas. Jadi kami sampaikan terhadap pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi